Bursa transfer Liga Voli Korea semakin memanas menjelang akhir musim tahun 2024 sampai tahun 2025, dengan sejumlah nama besar diprediksi akan hengkang. Salah satunya adalah Megawati Hangestri, yang kini menjadi buruan dari 3 negara sekaligus. Sejumlah pemain lain, terutama yang berposisi sebagai opposite, juga dilaporkan berpotensi untuk pindah tim, baik di V-League maupun ke liga luar negeri. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Giselle Silva, pemain asing andalan GS Caltex. Silva, yang kini tercatat sebagai salah satu top scorer V-League, dikabarkan menjadi incaran klub-klub di Liga Voli Brasil. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tim mana yang tertarik untuk merekrutnya. Selain Silva, Vanja Bukilik dari Red Spark juga dikabarkan akan berlabuh ke Liga Voli Italia. Bukilik, yang tengah menjalani pemulihan cedera ligamen robek, dikabarkan menjadi target utama salah satu klub di Serie A1 Women, yaitu Valle Foglia. Walaupun masih absen akibat cedera, performa Bukilik di Liga Voli Korea musim ini menarik perhatian tim-tim Eropa, yang kini berusaha memperkuat skuad mereka menjelang musim 2025-2026. Namun, yang paling menarik perhatian adalah Megawati Hangestri. Pemain yang sudah berpengalaman di Liga Voli Korea ini dirumorkan akan mengikuti draft pemain asing umum KOVO, mengesampingkan kuota Asia yang selama ini menjadi haknya. Hal ini membuka peluang bagi Mega untuk kembali ke Red Spark dengan status pemain asing non-Asia, yang tentunya akan membawa keuntungan finansial lebih besar. 3 negara, yaitu Jepang, Turki, dan Indonesia, dikabarkan tertarik untuk merekrut Megawati. Liga-liga tersebut melihat potensi besar dalam diri Mega, yang selama ini dikenal dengan kemampuannya yang mumpuni di lapangan voli. Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait kepindahan para opposite ini. Publik voli dunia tentunya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait transfer pemain-pemain top ini. Ko Hee-jin akhirnya memberikan klarifikasi usai tak mainkan Megawati Hangestri dan pemain intinya saat Red Spark kalah dari Hillstead yang membuat dirinya dihujat. Sebagaimana diketahui, Red Spark belum lama ini dipaksa gigit jari karena menelan kekalahan dari Hillstead di putaran ke-6 Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Minggu, tanggal 9 Maret tahun 2025 kemarin. Pada laga tersebut, Ko Hee-jin selaku sang pelatih kembali menurunkan para pemain pelapis dan kalah dari Hillstead dengan skor 0-3 di Suwon Gymnasium. Hillstead yang meraup poin penuh akhirnya kembali ke posisi kedua di papan klasemen setelah mampu mengalahkan Red Spark. Anak asuh Kang Sung Hyung itu kini berada di peringkat kedua dengan mengemas 63 poin usai meraih 20 kemenangan. Sedangkan Red Spark dipaksa menelan pil pahit turun 1 peringkat ke posisi ketiga dengan 60 poin alias gagal membawa pulang 1 poin pun. Kembali melakukan strategi rotasi pemain ternyata membuat Ko Hee-jin mendapatkan kritikan pedas dari para penggemar Red Spark. Mereka mempertanyakan isi pikiran sang pelatih yang lebih menurunkan pemain pelapis saat laga big match melawan Hillstead, yang juga menjadi salah satu penentuan posisi runner-up. Selain itu para penggemar juga mempertanyakan keputusan Ko Hee-jin yang terus menepikan para pemain inti, yang bisa saja membuat Megawati Hangestri kehilangan ritmenya saat bermain nanti terutama di playoff. Pasca pertandingan, Ko Hee-jin kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya memutuskan untuk menurunkan pemain pelapis. Yakni sejatinya akan melakukan kombinasi tim yang berisikan pemain inti dan pelapis, namun niat tersebut diurungkan karena dirinya terlampau khawatir akan ada pemain andalan lainnya yang cedera. Jika kami berada pada level normal, mengapa kami tidak ingin berada di posisi kedua? Kami ingin memainkan pertandingan pertama dengan sorak-sorai antusias dari para pendukung tuan rumah Daejeon, tetapi kami perlu melindungi para pemain kami dan memainkan babak playoff dengan sebaik-baiknya, pungkasnya. Sementara itu, Red Spark masih memiliki sisa 2 pertandingan yakni melawan I-Papers pada pekan ini, dan Expressway High Pass di minggu selanjutnya. Ko Hee-jin mengomentari kekalahan timnya atas Hyundai Hillstead pada laga lanjutan putaran 6 Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Megawati tersiksa menunggu laga playoff. Red Spark kembali menuai kekalahan saat bertandang ke Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025, sore WIB. Red Spark kembali mengandalkan skuad lapis B,
termasuk mencadangkan penuh Megawati Hangestri Pertiwi, harus mengakui kemenangan Hyundai Hillstead 3-0 25-16, 25-16, 25-16. Kekalahan ini membuat tim Megawati terlempar dari runner-up klasemen sementara. Tim Merah Hitam bermodal 60 poin, turun ke peringkat ketiga, tergeser Hyundai Hillstead dengan raihan angka 63. Sang juara bertahan berhak menduduki posisi 2 klasemen sementara Liga Voli Korea. Pasca laga, Ko Hee-jin tidak terlalu berpikir soal kekalahan yang diterima timnya. Alih-alih memberikan evaluasi, pelatih berusia 44 tahun itu sudah tak sabar untuk segera bertanding di babak playoff, yang dijadwalkan mulai bergulir tanggal 25 Maret mendatang. Saya harap tanggal 25 Maret tiba dengan cepat, buka Ko Hee-jin, dikutip dari laman TSPK. Untuk mengembalikan mentalitas timnya, Ko Hee-jin membidik kemenangan dalam 2 laga sisa fase reguler. Red Spark yang hingga detik ini sudah memainkan 34 laga, menyisakan 2 pertandingan yang akan berlangsung di kandang, Chungmu Gymnasium. Tim Megawati lebih dulu menantang I-Papers, tanggal 14 Maret tahun 2025, dan menjamu Korea Expressway Hi-Pass 5 hari berselang. Kemenangan menjadi harga mati untuk tampil prima ketika melawan Hyundai Hillstead di babak playoff yang mengusung sistem best of 3. Semuanya berjalan sesuai rencana sekarang. Ada 2 pertandingan kandang tersisa, jadi saya rasa saya perlu mengembalikan permainan saya sedikit demi sedikit. Saya rasa kita baru akan tahu saat kita membuka pertandingan pada tanggal 25 Maret, sambung pria yang juga pernah menjadi pevoli profesional sebagai middle blocker. Di sisi lain, para pemain pilar yang diistirahatkan oleh Ko Hee-jin, diharapkan bisa fit 100% di laga perebutan 1 tiket Grand Final. Pasalnya, saat ini Ko Hee-jin juga belum memastikan apakah Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang cedera, bisa comeback tepat waktu. Oleh karena itu, Ko Hee-jin diprediksi tidak akan mengambil risiko menurunkan skuad inti di sepasang laga sisa fase reguler. Dia mengincar para pemainnya utamanya bisa fit, dan merealisasikan partai final menghadapi Pink Speeders. Setelah cedera Park Eun-jin, para pemain inti juga menerima perawatan untuk cedera ringan dan tubuh mereka telah pulih, ucap pelatih Red Spark. Saya rasa kami perlu memperbaiki permainan kami di 2 pertandingan tersisa dan bersiap untuk babak playoff, katanya saat meninggalkan ruang wawancara.